Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana atau tips menulis makalah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Haan Herdiana. Ya. Kalau teman-teman tanya profesi, ya sibukannya yang ngajar, ya nulis, ya ngedit ya. Udah 3 hal itu sudah jadi rutinitas dan kesibukan yang tiap hari saya lakukan ya. Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan makalah? Jangan-jangan kita sendiri itu tidak paham makna dari makalah. Ini saya langsung merujuk ya. Yang pertama itu dari KBBI bahwa makalah adalah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan pelaksanaan tugas. Yang kedua itu menurut Tanjung dan Ardial adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis, poin pertama, dan disertai analisis yang logis dan objektif. Selanjutnya, menurut Zainal Arifin, makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan satu masalah yang pembahasannya berdasarkan data lapangan yang bersifat empiris objektif. Oke, dari ketiga definisi ini kita bisa menjelaskan bahwa makalah itu adalah salah satu karya tulis ilmiah. Nah, kemudian ketika berbicara karya tulis ilmiah, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1, makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah atau no plagiat. Jangan sekali-kali kita plagiat, copy paste pemikiran orang, seolah-olah itu pemikiran kita. Bagaimana dan apa itu plagiat? Kita bahas nanti. Yang selanjutnya, makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, yang singkat, sederhana, dan teliti. Karena ini karya tulis ilmiah ya teman-teman, jadi ketika menulis makalah, itu jangan menggunakan bahasa lebay, bahasa gaul, itu tidak sama sekali disarankan karena ini bersifat karya ilmiah ya. Dan yang terakhir, makalah harus sistematis dan utuh. Sistematisnya seperti apa? Ya ketika berbicara makalah, kita berbicara pendahuluan, kita berbicara pembahasan, dan kita berbicara penutup, yang itu harus utuh, tidak boleh ada 1 atau 2 yang hilang. Selanjutnya teman-teman, bagaimana sih sistematika penulisan makalah? Pada dasarnya, sistematika penulisan makalah itu ada 2 ya. Yang pertama yang bentuk lengkap, dan yang kedua itu bentuk sederhana. Mau pakai yang mana teman-teman? Monggo terserah. Kedua-duanya sah-sah saja. Oke, sekarang kita bahas tentang bentuk makalah yang lengkap. Bentuk makalah yang lengkap itu sama halnya dengan skripsi. Yang pertama itu ada kata pengantarnya, ada pendahuluan, pembahasan, penutup ya. Di kata pengantar itu ada apa aja? Ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lain. Ya. Terus di pendahuluan ada bab apa saja? Yang pertama ada LPM, ada rumusan masalah, terus ada tujuan, ada sistematika penulisan. Terus di bab pembahasan apa aja? Di bab pembahasan itu pertama ada tinjauan teoritis, teorinya yang dibahas apa, dan pembahasan analisisnya seperti apa. Dan yang terakhir itu penutup, itu ada kesimpulan dan saran. Ini sangat lengkap sekali, ya hampir mirip dengan skripsi ya, kalau yang makalah yang lengkap. Oke, kita bandingkan dengan bentuk makalah sederhana. Bentuk makalah sederhana itu cuma 3 saja ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Sama enggak? Intinya sama aja, tapi bentuk makalah yang sederhana ini lebih disederhanakan.
Kalau yang tadi itu ada rumusan masalah, ada tujuan ya, itu include di sini teman-teman ya. Terus ada pembahasan, ada teori, itu include di sini. Jadi begitu. Mau yang mana pakai? Ya monggo saja. Dua-duanya boleh. Nah, oke, kita langsung ke teknis saja ya. Bagaimana membuat latar belakang masalah? Nah, membuat latar belakang masalah ini susah-susah gampang ya. Sekali berdoktor atau profesor pun dalam membuat latar belakang masalah ini lumayan ribet juga. Kenapa? Karena latar belakang masalah inilah yang melatar belakangi ya penulisan makalah. Nah, yang akan kita jelaskan itu adalah poin-poin apa saja yang harus ada dalam latar belakang masalah. Oke. Poin yang harus ada dalam latar belakang masalah. 1. Telaah pustaka yang relevan. Jadi, dalam latar belakang masalah itu ada teori atau pendapat tokoh yang relevan dengan apa yang akan kita bahas. Ya. Jadi misalkan ketika kita berbicara tentang pendidikan ya, kita harus mereview atau mengutip definisi pendidikan menurut para pakar yang sesuai dengan apa yang akan kita tulis ya. Nah, telaah pustaka di sini juga merujuk kepada penelitian terdahulu yang sesuai dengan apa yang akan kita kaji. Itu juga bisa dijadikan rujukan. Yang kedua, itu mengungkap hal-hal yang melatar belakangi permasalahan. Kenapa sih teman-teman pengen mengkaji atau meneliti topik A misalkan? Pastikan ada hal-hal yang melatar belakangi kan. Contoh, ketika teman-teman meneliti tentang guru misalkan, apa sih yang melatar belakanginya? Pertama, kasus kesejahteraan guru yang masih jauh di atas rata-rata misalkan. Terus yang kedua, nasib guru honorer seperti apa. Terus yang ketiga, nasib guru yang sudah tua tapi belum diangkat jadi PNS misalkan ya, dan lain-lain banyak. Nah, itu harus dijelaskan di LBM apa yang melatar belakangi. Selanjutnya, fenomena atau informasi yang relevan dengan topik ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya ketika kita meneliti tentang guru, saya contohkan guru aja lah ya, biar semuanya nyambung. Ketika berbicara tentang guru, informasi yang relevan dengan topik itu apa? Informasi ini bisa kita lihat itu di berita atau di data statistik ya, atau dimanapun yang itu berbentuk informasi. Informasi ini bisa berbentuk data kualitatif atau data kuantitatif. Ketika berbicara data kuantitatif, misalkan data itu menjelaskan bahwa guru honorer di Banyumas atau Kabupaten Cilacap sekian ribu. Itu data ya, itu bisa. Kalau data kualitatif ya fenomena yang apa namanya? Fenomena guru itu seperti apa secara personal gitu loh. Kalau yang tadi itu angka, yang ini lebih kepada apa fenomena diri sendirian itu. Poin selanjutnya adalah mengapa masalah tersebut dibahas. Ketika berbicara mengapa, ini berbicara alasan ya, kenapa memilih topik tersebut, apa urgensinya atau apa menariknya ya topik tersebut dibahas. Oke. Kita langsung saja ke pembahasan. Apa aja sih yang ada atau yang dibahas dalam pembahasan ini? Yang pertama itu bahwa dalam pembahasan itu memuat teori-teori yang relevan.
Jadi ketika teman-teman di pembahasan di sini ya, itu harus memuat teori-teori yang relevan. Teori yang digunakan itu apa dalam menulis makalah tersebut. Atau yang kedua, ini pembahasan, ini analisis ya. Yang tadi ini teori yang digunakan. Yang kedua itu analisis. Dalam hal ini merupakan karya penulis, bukan hasil mencontoh. Kalau ngutip sih nggak masalah. Lain soal ya, mencontoh dan mengutip. Kalau mengutip, kita mengutip pendapat orang lain dan kita sertakan footnote, kita sertakan catatan kaki bahwa apa yang kita tulis itu bukan hasil murni pemikiran kita, tapi kita minjem pemikiran orang lain. Ya, kalau itu bukan plagiat, teman. Oke, yang poin ketiga adalah pembahasan sebuah makalah dapat berupa analisis, uraian, atau deskripsi. Oke, dalam pembahasan itu disesuaikan dengan tipe makalah itu sendiri ya. Yang pertama, ketika berbicara yang analisis berarti biasanya ini lapangan bisa ya, terusan analisis teks, semiotik dan lain bisa. Uraian itu sama dengan deskripsi ya, menjelaskan saja, misalkan menjelaskan fenomena tentang pendidikan di media cyber atau pendidikan di era digital seperti apa, itu menjelaskan saja. Yang selanjutnya itu menggunakan bahasa yang baku atau sesuai dengan EYD. Ini jelas. Nah, kita sertakan contoh pembahasan nih teman-teman biar lebih sedikit ada gambaran tentang bagaimana kita menulis pembahasan ya. Ini saya ada diklik. Bentar. Oke, ini saya ada judul makalah ya. Yang pertama itu judulnya Memaknai Pesan Islam. Studi Fenomenologi Mu'alaf di Purwokerto. Ya, saya ingin mengkaji bagaimana sih menjadi seorang mu'alaf itu dengan teori fenomenologi. Ya. Terus apa yang dibahas tuh di bab 4? Yang pertama, ini teorinya dulu. Saya menjelaskan tentang pengertian konversi agama. Berpindahnya agama dari agama yang lama ke agama yang baru, ya. Pastikan melewati beberapa fase. Ini dijelaskan di sini di pengertian konversi agama. Yang kedua, saya juga menjelaskan tentang pengertian mu'alaf. Apa sih mu'alaf itu? Ini sebagai landasan teorinya ya. Nah, selanjutnya saya juga membahas tentang definisi fenomenologi itu apa. Terus harus dijelaskan dulu fenomenologi itu apa. Yang selanjutnya itu membahas tentang karakteristik fenomenologi. Ini masih teori teman-teman. Nah, yang terakhir ini memaknai Islam oleh mu'alaf. Nah, ini baru analisis ya, analisis. Ini baru analisis bagaimana sih mu'alaf itu memaknai Islam. Dan itu. Ya. Apa yang menarik? Kalau kita menjadi umat Islam dari lahir ya, sholat, puasa, lebaran dan lain-lain itu menjadi hal yang bagi kita masuk ke masjid ya biasa aja gitu. Tapi bagi seorang mu'alaf, bayangin coba ya, bagi seorang mu'alaf masuk pertama kali ke masjid, dia nggak tahu Al-Fatihah, nggak tahu apa ya, rasanya seperti apa. Nah, itu yang ingin saya kaji ya. Jadi bagaimana perasaannya sebelum dan sesudah masuk Islam. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya kasih gambaran lagi. Saya nulis makalah judulnya Dakwah di Media Cyber. Analisis pesan dakwah, website cuguransyafaat.com. Website cuguransyafaat.com ini websitenya aliansi Maiyahan Cak Nun ya. Maiyahan Cak Nun. Oke. Terus di bab 4 itu saya bahas apa? Yang pertama, ya dijelaskan dulu dakwah itu apa. Ya, dakwah itu apa. Terus yang kedua, ini menjelaskan tentang internet itu apa sih. Nah, yang ketiga, di bawah internet itu ada media cyber. Ketika adanya internet, makanya lahirlah media cyber.
Jadi saya jelaskan juga media cyber itu apa. Nah, selanjutnya dakwah di media cyber. Kalau ini pengertian dakwah, kalau poin D ini adalah dakwah di media cyber. Ketika berbicara media cyber dan ada dakwah di sana, pasti karakteristiknya itu berbeda dengan dakwah di dunia nyata. Karena ini dakwahnya di media cyber, jadi seperti apa? Dan yang terakhir itu menjelaskan tentang karakteristik materi dakwah di juguran syafaat.com ini seperti apa, ya. Bagaimana karakteristik materi dakwahnya, tentang ketuhanan seperti apa, terusan tentang kemanusiaan seperti apa, tentang keadilan seperti apa, dan lain-lain. Begitu. Selanjutnya tentang penutup. Apa aja sih yang harus dimuat dalam penutup? Pertama, memuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap isi makalah. Jadi, bab 1 itu masalah dan rumusan masalah, dibahas di bab 2 di pembahasan, dan disimpulkan di bab 3. Jadi, harus sesuai antara bab 1, bab 2, dan bab 3 di penutup. Ya, dan di penutup ini menjelaskan tentang keseluruhan dari isi masalah, dari isi makalah ya, secara singkat dan jelas. Selanjutnya, kesimpulan sejalan dengan masalah ya jelas. Ketika masalahnya apa, kesimpulannya harus jelas, harus sama maksudnya. Maksudnya ketika masalahnya A, terus kesimpulannya B ya lucu. Ya, jadi antara masalah dan kesimpulan itu harus sejalan. Teknik penulisan kesimpulan bisa berupa per butir 1, 2, 3 itu, atau dalam bentuk esai atau uraian. Ya, mau pakai mana ya monggo, sama aja semuanya. Oke teman-teman, begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila dalam penyampaian agak tidak paham teman-teman ya. Belum paham, jadi kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab aja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.